Baik, pertemuan ini kita mulai dengan membuka judul baru. Kalau kemarin kita tentang garis, sudut, dan ukuran sudut, sekarang kita ke perpendicular and parallel lines. Jadi perpendicular itu tegak lurus, sama paralel, garis tegak lurus dan garis paralel. Di buku yang ibu sudah berikan soft copy-nya, kalian bisa ketik di sini halaman 138, maka nanti kita diarahkan ke halaman yang sekarang dihadapkan di masing-masing video yang sedang ditonton ini. Nah, kita mulai garis tegak lurus dan juga garis paralel. Di sini ada ilustrasi. Will the boat's paths ever cross? Katanya. Lintasan kapal ini apakah akan saling bersilangan atau tidak? Kalau melihat sih ini jalurnya paralel ya. Kalau dia paralel, nggak akan mungkin bersilangan karena memang didesain seperti itu. Kalau balapan perahu, tidak seperti balapan motor. Kalau balapan motor mungkin bisa nikung. Kalau perahu nikung lumayan susah juga ngendaliin arus airnya nanti. Nah, kayaknya di sini dibilang sailing. Ini nanti bisa dibaca sendiri-sendiri aja ya. Jadi sailing ini memang tergantung pada arah angin, dan arah angin ini biasanya sih bentuk pola yang sejajar gitu. Ini skill review, jadi masih dari bab sebelumnya. Kita suruh mengingat kembali. Saya cuma mencoba sedikit dari mengingat kembali apa yang sudah disampaikan minggu lalu. Sini use the diagram, write the reason that support the statement. Nomor 7 nih, kita lihat besar sudut 1 itu 90 derajat. Kemudian sudut 2 itu ekivalen dengan sudut 4. 2 dengan 4 ekivalen. Benar ya? Kenapa? Karena dia saling bertolak belakang. Kemarin demikian. Sudut 2 dan sudut 3 are supplementary. Supplementary itu kemarin berpelurus. Lihat, 2 dan 3. Iya, dia berpelurus. Jadi 2 dan 3 ini adalah sudut yang berpelurus. Kenapa? Jumlahnya itu 180 derajat. Terus kita disuruh cari reason atau alasan mengapa pertanyaan ini bisa benar, yang bisa mendukung statement ini. Misal, jika besar sudut A sama dengan 30 derajat dan M sudut B, berarti besar sudut B, tadi saya salah ngomong. Besar sudut B adalah 30 derajat, maka sudut A ekivalen dengan sudut B gitu. Ini benar berdasarkan apa yang sudah kita pelajari yang di mata pelajaran yang lalu, bahwa kalau dua sudut itu memiliki besar yang sama, maka dua sudut itu dikatakan sudut yang saling ekivalen gitu. Nah ini, jika X ditambah 4 sama dengan 9, maka X sama dengan 5. Benar salah? Benar ya. Kenapa? Ketika ini kita ambil masukkan 5 ke sini, maka statement yang pertama menjadi benar gitu. Statement yang pertama ini premisnya menjadi benar, premis yang ini, yang sebabnya. Ini 3x ditambah 5 sama dengan 3x ditambah 15. Nah, ini memang aljabar ini kita nggak pelajari kemarin karena memang ini bukan di materi geometrinya. Gitu. Yang kita pelajari ini
7, 8, 9, 10, 10. Oke, kita mulai dengan lines and angles katanya. Jadi kita mau mencari relationship atau hubungan antara garis. Dua garis dikatakan garis yang paralel jika mereka koplanar. Koplanar itu apa namanya? Pada bidang yang sama dan tidak ada perpotongan. Do not intersect, tidak berpotongan gitu. Jadi garis yang paralel itu dia koplanar dan tidak berpotongan. Lines that do not intersect dan are not coplanar. Jadi kalau mereka tidak berpotongan tetapi dia tidak pada bidang yang sama, disebutnya bukan lagi garis paralel tapi garis skew lines gitu. Jadi sejajar tapi tidak pada bidang yang sama. Kayak misal ini. Ini ada bidang U dan W. Dia paralel. Ini dia paralel. Kita lihat nih. CD dengan BE. Dia tidak saling berpotongan CD dengan BE. Tetapi dia tidak pada bidang yang sama. CD itu ada bidang di horizontal, kalau BE itu ada di bidang yang vertikal gitu. Ini tidak saling berpotongan. Dia berpotongan yang BE itu dengan AB gitu. Tapi dengan CD dia tidak saling berpotongan. Ini menembus ke bawah gitu. Ini CD dan BE disebutnya sebagai skew lines atau garis skew tuh. Biasanya kemiringan skew. Nah, untuk menulis garis paralel biasanya disimbolkan dengan garis 2 seperti ini. Jadi AB paralel dengan CD. Nah, terus ini bidang yang paralel seperti ini ya. Bidang U dan bidang W ini adalah bidang yang paralel. Jadi dua bidang yang tidak saling berpotongan disebut sebagai bidang yang paralel. Kemudian triangle like those on AB and CD are used on diagram to indicate that lines are parallel. Jadi kalau misal kita melihat di sini ada triangle like those on AB kayak gini nih, ada yang merah ini ada yang merah ini biasanya kita pakainya bilangnya sebagai panah ya. Ini menunjukkan bahwa AB dengan CD ini adalah dua garis yang paralel gitu. Jadi panahnya sama. Dua garis yang sejajar itu biasanya disimbolkan dengan panah yang sama. Kalau kemarin dua garis yang sama panjang itu pakai mark yang sama, pakai garis coret yang sama. Kalau ini simbol sejajar dalam secara geometrisnya pakai panah. Sini sebutnya sebagai triangle. Kemudian segmen and ray are parallel jika mereka segmen garis atau sinar garis dikatakan paralel juga kalau mereka memang berada pada garis yang paralel. Kayak misal ini, AB itu segmen garis yang memang ada pada garis AB gitu. Kalau dari sini sama sini, ini disebutnya segmen. CD juga ini segmen. AB dengan CD, dua segmen ini saling paralel. Kenapa? Karena dia ada di dua garis AB dan CD yang saling paralel. Demikian. Kita coba lihat contoh yang pertama. Kita mau mengidentifikasi hubungan-hubungan garis pada sebuah kubus di sini. Think of each segment in diagram as part of line katanya. Which of the line appear to fit the description? Parallel to AB and contains D.
garis yang paralel ke AB dan memuat titik D. Ini AB, cari yang memuat titik D tapi paralel ke AB. Yang jelas ini ya, CD, terus mana lagi? Di sini GH. Oh, ini nih ya, kalau di jawabannya kita cari dulu garis-garis yang paralel dengan AB. Ada CD, ada GH, terus ada EF. Semuanya paralel ke AB. Tetapi yang dilalui oleh D itu hanya CD saja. Jadi jawaban nomor 1 itu adalah garis CD. Kemudian mana yang perpendikular, garis mana yang perpendikular ke AB dan kontens D. Jadi mana garis yang tegak lurus ke AB? Ini mesti jawabannya sama kayak tadi. Yang tegak lurus ke AB itu ada AD, ada BC, ada AE juga sama tegak lurus, ini sebuah kubus ya. Kemudian ada BF, tetapi yang memuat D itu hanya AD saja. Jadi jawaban ini adalah AD. Skew to AB, skew to AB tadi skew lines itu yang memang dia tidak saling berpotongan tetapi tidak satu bidang. Mana garis yang tidak saling berpotongan tetapi tidak satu bidang? Ini saling berpotongan yang AE. BF juga saling berpotongan, BC juga saling berpotongan, AD juga saling berpotongan. Nah, yang tidak saling berpotongan, tidak satu bidang, di sini banyak. Ada DG, ada DH, kemudian ada DE, kemudian CG juga, kemudian FG juga, EH juga, terus EF juga, tapi kalau EF ini dia paralel ya, bukan skew. Kita cari yang skew lines. Nah, EF ini tidak berpotongan juga. Tapi yang kontens D yang tidak berpotongan dan tidak sebidang. Ada DE, DH, DG. Kalau DC dia bukan lagi skew lines tapi parallel lines. Kalau DA dia juga bukan skew lines tapi perpendicular lines atau garis tegak lurus gitu. Nah, name the planes that contain D and appear to be parallel to plane ABE katanya. Namakan sebuah bidang yang memuat D dan dia saling paralel dengan ABE. Kita lihat ABE. Berarti segitiga ini ya. ABE. Ada tidak bidang yang lain yang sejajar dengan ABE tapi memuat D? Berarti tinggal di depannya aja ya, mesti di depannya ini paralel karena dia kubus pasti sama panjang yang garis AD sama BC-nya ini nih. Berarti kalau tadi dia bilang ABE berarti D C H. Nah, yang ini D C H. Ini ABE di sini, berarti di depan bidang ABE ini mesti bidang yang sejajar dengan ABE. Karena kubus itu panjangnya mesti sama gitu. Jadi dia mesti paralel, tidak akan saling berpotongan. Nah, ini tentang tadi lines and angles, relationship-nya demikian. Setelah ini kita lanjutkan ke perpendicular and parallel postulat. Demikian part 1.